Sobat milenial, banyak pendapat mengatakan bahwa generasi milenial atau generasi yang saat ini berusia 20 sampai 30 tahun adalah generasi yang paling buruk dalam mengelola keuangan. Hal ini dikarenakan generasi milenial memiliki gaya hidup yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Sebagian besar generasi milenial cenderung memiliki gaya hidup yang lebih boros, sulit menabung, serta tidak terlalu memperdulikan kebutuhan investasi di masa yang akan datang. Hal ini tentunya akan mengakibatkan adanya resiko finansial yang akan dihadapi oleh generasi milenial di masa depan akibat buruknya pengelolaan keuangan. Nah, apakah kamu saat ini termasuk dalam kelompok milenial yang buruk dalam mengelola keuangan? Jika iya, keuangan milenial kali ini akan membahas revolusi keuangan bagi milenial. Ubah total mindset tentang keuangan bagi yang masih santai. Sobat milenial, seperti diketahui, tanggungan untuk kaum milenial tidak begitu banyak, terutama bagi yang belum menikah dan tidak menanggung kebutuhan keluarga atau orang tua, yang berarti hanya menanggung keperluan diri sendiri saja. Tetapi, apakah karena hal tersebut kamu boleh memiliki kebiasaan hidup boros? Tentu saja tidak. Hal ini juga tidak terlepas dari sudut pandang atau mindset kaum muda saat ini tentang uang, di mana mereka lebih suka memperkaya diri sendiri dengan pengalaman pribadi seperti traveling. Istilah yang mungkin sering didengar adalah cari uang ya untuk dinikmati. Tentu saja tidak ada yang melarang kamu untuk menggunakan uang tersebut untuk hal-hal seperti traveling, hiburan, dan sebagainya. Tetapi kamu juga harus mengetahui apakah kegiatan tersebut untuk kebutuhan atau hanya memenuhi keinginan saja. Cara mengubah mindset tentang uang. Uang itu terbatas. Sobat milenial, karena uang yang kamu miliki terbatas, maka kamu perlu memiliki arahan dalam mengatur keuangan kamu. Biasanya kamu perlu memiliki rencana keuangan atau anggaran terkait kebutuhan yang memang benar-benar mendesak. Cara mengubah mindset tentang uang ini perlu kamu tanamkan dalam diri mulai dari sekarang. Apalagi kamu masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang. Hal ini juga terkadang mendorong seseorang untuk menganut kebiasaan hidup boros, karena mereka menganggap bahwa uang itu bisa dicari, jadi tidak perlu takut kehabisan uang. Mungkin ketakutan kamu tersebut tidak datang saat ini, tetapi akan kamu rasakan ketika kamu sudah tidak bekerja lagi atau di masa pensiun, di mana perencanaan keuangan seperti memiliki dana darurat memang menjadi salah satu fondasi untuk menunjang hari tua kamu nanti. Bisa membedakan keinginan dan kebutuhan. Sobat milenial, apakah kamu masih belum bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan? Jika iya, kebutuhan itu adalah hal-hal yang perlu dan wajib dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan keinginan, hal ini tidak diharuskan terpenuhi dalam menunjang kehidupan sehari-hari kamu. Langkah besar yang bisa dilakukan milenial untuk mulai menabung masa depan. Memiliki tujuan dan rencana keuangan yang jelas. Memiliki tujuan dan rencana keuangan yang jelas akan membuat kamu lebih mudah dalam menentukan rencana finansial, sehingga proporsi keuangan dapat tepat sesuai porsinya. Kamu dapat membagi proporsi keuangan dengan metode 40, 30, 20, dan 10, yaitu mengalokasikan 40% keuanganmu untuk keperluan sehari-hari, 30% untuk kebutuhan utang,
20% untuk tabungan dan investasi, serta 10% untuk infak atau sedekah. Jangan lupa sesuaikan pembagiannya dengan besaran pendapatan bulananmu ya. Ingat juga untuk menentukan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan dan pastikan kamu juga bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Mengecek jumlah uang di rekening secara berkala. Rutin mengecek jumlah uang di rekening ternyata dinilai cukup berpengaruh dalam upaya mengatur keuangan. Mengecek jumlah uang yang tersisa di rekening akan membuat kamu semakin berhati-hati ketika ingin menggunakannya. Perlu diingat juga, jangan pernah menggunakan uang yang ada di tabungan jika tidak dalam kondisi yang mendesak. Memiliki dana darurat. Apakah sobat milenial sudah memiliki tabungan dana darurat? Memiliki dana simpanan yang siap digunakan kapanpun untuk berbagai keperluan mendesak merupakan salah satu hal yang tidak boleh terlupakan dalam mengatur keuangan. Dana simpanan atau dana darurat biasanya harus dimiliki sebanyak 6 kali total pengeluaran dalam 1 bulan untuk kamu yang masih lajang, dan 12 kali total pengeluaran dalam 1 bulan untuk pasangan yang sudah menikah dan belum memiliki tanggungan. Total dana darurat yang dibutuhkan setiap orang akan berbeda tergantung banyaknya pengeluaran dan jumlah orang yang harus ditanggung. Pastikan bahwa sobat milenial selalu menyisihkan sebagian gaji untuk hal-hal yang tidak terduga dan di luar prediksi. Menabung dan mulailah berinvestasi. Sobat milenial, dalam pengelolaan keuangan, menabung dan berinvestasi menjadi sangat penting. Kamu bisa menerapkan metode SIP, yaitu saving atau menabung, investment atau investasi, dan protection atau perlindungan. Menabung harus menjadi kebiasaan sejak pertama mendapatkan pekerjaan atau penghasilan tetap dan harus dilakukan secara rutin. Investasi juga merupakan salah satu alternatif pengelolaan keuangan yang harus dimulai sejak dini untuk mencapai berbagai tujuan keuangan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah perlindungan jika sobat milenial sudah mampu untuk rutin dalam menabung maupun berinvestasi. Jangan lupa untuk melakukan perlindungan baik untuk kesehatan maupun jiwa. Hal ini sangat penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa terjadi di masa depan. Tips berani ambil resiko mengelola keuangan. Mengambil resiko adalah bagian penting untuk melangkah maju di zaman sekarang. Begitu pula dalam hal keuangan. Jika itu bukan gaya sobat milenial, berikut beberapa tips agar kamu berani mengambil resiko dalam mengelola keuanganmu. Pertama, pahami kondisi keuangan saat ini. Mengenal seperti apa kondisi keuangan yang dimiliki bisa menjadi langkah awal yang perlu dilakukan. Dengan mengetahui penghasilan bulanan yang diterima, total pengeluaran pasti, serta perkiraan pengeluaran yang tidak pasti, maka kamu dapat mengetahui jumlah nominal yang bisa dipakai dan bisa disisihkan setiap bulannya. Selain itu, dengan memahami kondisi cash flow bulananmu, keseluruhan pengeluaran dapat tercatat secara lebih presisi. Apa saja pengeluaran yang penting hingga pengeluaran yang sebenarnya kurang penting, dan apa yang dapat dihemat atau cenderung perlu ditambah. Kedua, pahami resiko tidak mengelola keuangan dengan baik. Sobat milenial, kamu mungkin berpikir selagi memiliki uang ada baiknya digunakan dan dihabiskan untuk memenuhi segala hal yang kamu inginkan. Gaji setiap bulan habis begitu saja tanpa disisakan untuk bekal tabungan di masa mendatang. Kamu sibuk berfoya-foya membeli atau mengkredit sesuatu yang mungkin tidak kamu butuhkan. Kemudian sampai pada waktu yang tidak kamu duga, di mana kamu dituntut untuk mengeluarkan sejumlah besar uang dalam waktu singkat, tapi apa daya, kamu tidak memiliki simpanan uang sedikit pun, alhasil kamu terpaksa berutang ke sana sini.
Gaji setiap bulan sudah tidak cukup lagi untuk membiayai hidupmu, karena kamu harus membayar kreditan barang-barang yang belum lunas, utang plus bunganya, dan hal lainnya. Disinilah kamu mulai mengalami kekacauan hidup akibat masalah keuangan. Ketiga, pahami efek negatif akibat memiliki masalah keuangan pada kehidupanmu. Masalah keuangan dapat berimbas tidak hanya pada kesehatan fisik, namun juga pada kesehatan mental. Tahukah kamu kalau orang yang memiliki masalah keuangan dapat mengalami stres finansial? Ini merupakan salah satu jenis stres yang parah, karena orang yang mengalaminya bisa menjalani gaya hidup yang tidak sehat. Keempat, jangan tunda untuk melakukan perencanaan keuangan. Meskipun usia kamu masih muda, jangan pernah berpikir jika perencanaan keuangan bukanlah hal yang penting untuk dilakukan sejak dini. Jangan pernah menunda untuk melakukan hal-hal tersebut karena akan berpengaruh pada kondisi finansial sobat milenial di masa depan. Generasi milenial sering dicap sebagai generasi yang memiliki gaya hidup konsumtif, cenderung boros, susah menabung, dan masih acuh perihal investasi. Padahal, pengaturan keuangan sejak dini merupakan sikap yang penting diterapkan guna menjaga stabilitas kondisi finansial serta memenuhi kebutuhan baik pada masa sekarang hingga masa depan. Jangan sampai kamu mengalami masalah keuangan, lalu setelah itu kamu baru mau mengelola keuangan. Sisihkan gajimu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, memanjakan diri dan keluarga, serta untuk simpanan di masa yang akan datang, baik dalam bentuk menabung atau berinvestasi.